Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Mikro, identifikasi isu ekonomi mikro terkini, berita Kompas dan CNN Indonesia. Pertama, UMKM. Pemerintah Indonesia terus memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat bangkit pasca pandemi melalui program pemulihan UMKM, akses pembiayaan dan pelatihan digitalisasi usaha diberikan supaya UMKM lebih kompetitif dan produktif. Namun, beberapa UMKM masih menghadapi tantangan kendala modal dan distribusi produk. Harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng mengalami fluktuasi. Beras premium sempat naik hingga 10% akibat gangguan pasokan dan musim panen yang terlambat. Sementara minyak goreng mengalami stabilisasi harga setelah intervensi pemerintah melalui kebijakan subsidi dan pengaturan distribusi. Daya beli masyarakat. Inflasi yang terjadi pada kuartal pertama 2024 mencapai 3,5%, menyebabkan daya beli masyarakat menurun terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini berdampak pada perubahan pola konsumsi di mana masyarakat lebih selektif membeli kebutuhan pokok. Perubahan pasar. Pasar tradisional dihadapkan dengan tantangan persaingan pasar modern dan e-commerce. Adaptasi digital menjadi penting bagi pelaku pasar untuk tetap bertahan. Selanjutnya yaitu analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Pertama, penawaran dan permintaan. Kenaikan harga beras yang terjadi menunjukkan gangguan penawaran akibat cuaca dan musim panen. Permintaan tetap tinggi karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini sesuai teori permintaan elastisitas rendah terhadap kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu elastisitas harga. Konsumsi bahan pokok cenderung inelastis sehingga kenaikan harga tidak banyak menurunkan jumlah yang diminta, namun mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu subsidi pemerintah. Kebijakan subsidi dapat dilihat sebagai intervensi pasar untuk menggeser kurva penawaran ke kanan, menurunkan harga pasar, dan membantu menjaga daya beli. Dampak inflasi pada konsumen dan produsen. Inflasi mengurangi daya beli konsumen, sehingga ada pergeseran permintaan dari barang mewah ke barang kebutuhan pokok. Produsen menghadapi biaya produksi yang meningkat, terutama pada bahan baku dan distribusi. Peran UMKM dalam ekonomi mikro. UMKM sebagai produsen kecil berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan barang lokal. Dukungan modal dan pelatihan membantu mereka mengoptimalkan fungsi produksi agar efisien. Dampak pada pelaku ekonomi. Konsumen. Daya beli menurun sehingga pola konsumsi bergeser ke barang dengan harga lebih terjangkau. Ini berpotensi menekan kesejahteraan terutama masyarakat berpendapatan rendah. Produsen atau UMKM, kenaikan biaya produksi mengurangi profit margin, namun dengan bantuan pemerintah berupa subsidi dan pelatihan digitalisasi, UMKM mendapatkan peluang meningkatkan efisiensi dan pasar digital. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui kebijakan subsidi, bantuan sosial, serta pengembangan UMKM yang berkelanjutan.
Saran dan solusi kebijakan berdasarkan ekonomi mikro. Pertama, penguatan program dukungan UMKM. Pemerintah perlu memperluas program pembiayaan mikro murah dan pelatihan digital agar UMKM lebih siap menghadapi kompetisi pasar. Kedua, yaitu pengendalian harga bahan pokok, meningkatkan efisiensi distribusi bahan pokok, memperkuat stok cadangan pangan, dan mempercepat masa panen melalui teknologi pertanian. Optimalisasi subsidi, menargetkan subsidi kepada kelompok rentan secara tepat agar dampak konsumsi bisa maksimal tanpa membebani anggaran negara. Pengendalian inflasi, sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar inflasi terkendali menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Meski ada tantangan seperti fluktuasi harga inflasi, dukungan pemerintah melalui subsidi dan program pengembangan UMKM dapat menstabilkan kondisi mikro ekonomi Indonesia. Harapan dengan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kondisi ekonomi mikro akan terus membaik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.